Podcast. Kenalin, aku Yaya sebagai host di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini akan membahas satu topik yang menarik banget. Tapi tentu aja aku nggak bahas sendirian. Aku mengundang dua narasumber yang sangat amat terpercaya dan yang pastinya bisa membahas topik kali ini menjadi lebih seru lagi. Oke, kalau gitu boleh nih perkenalan diri kalian dulu dan boleh di-spill lagi sibuk apa aja. Boleh banget, tapi pertama-tama boleh dari kakak yang cowok dulu kali ya. Waduh, bukan ladies first nih ya? Kan dong, kan katanya yang cowok itu kan imam ya, jadi pilih dulu. Silakan. Boleh. Oke, boleh. Nama saya Zidan dan saya lagi sibuk kerja aja sih. Jadi motos itu kerja kayak Jokowi. Kedengeran buat budak korporat ya? Iya. Oke, lanjut nih. Oke, boleh kenalin, nama aku Vio. Aku juga kalau kesibukan sama sih kayak Zidan, nama kerja juga kan satu perusahaan. Oke, mungkin sedikit fun fact kali ya, bahwa Zidan sama Vio ini mereka teman sekolah aku tahu. Jadi guys, Zidan itu teman SMP aku, sedangkan Vio itu teman SMA aku. Wih, jadi kayak waktu kita sekolah dulu ya, jadi kangen deh. Iya benar, halo. Hai, ya kan? Nah, tapi kira-kira kalian ini udah saling kenal belum sih? Udah dong, kan kita satu perusahaan. Iya, tapi ceritanya unik sih karena aku juga udah lama kerja di Unilever Australia gitu. Sedangkan Vio kan baru pindah ke sini ya, ke Australia. Nah, ini nih yang jadi bikin menarik. Jadi Zidan sama Vio itu sama-sama kerja di Unilever. Tapi bedanya kalau Zidan itu udah lama kerja di Unilever di perusahaan Australia. Sedangkan kalau Vio itu dia baru aja pindah dari Indonesia ke Australia. Nah, gimana nih ceritanya perbedaan kerja di sana? Kan katanya beda banget ya. Iya bener banget ya, di Indonesia tuh jujur ya, kerjanya tuh hectic abis guys. Meeting tuh bisa dari pagi sampai sore. Bahkan kadang kalau udah malam tuh ya masih dikejar-kejar deadline. Tapi pas aku pindah ke Australia, kayak ya ampun beda banget sih di sana. Orang-orangnya tuh lebih santai, tapi tetap produktif. Istilahnya tuh kayak kerja bercanda tapi gaji serius. Wah, ini sih kalimat yang sering aku lihat di TikTok, viral banget ya, berkali-kali lewat di FYP. Karena ada yang bilang kalau di Australia itu kerjanya nggak terlalu stres tapi gajinya malah gede. Kira-kira bener gak tuh Zidan? Iya sih, bisa dibilang begitu. Jadi gini nih, di Australia itu emang lebih fokus ke keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Jadi, misalnya jam 5 sore, ya udah gitu, kerja kelar. Gak ada tuh yang namanya lembur berlebihan tuh, kecuali emang urgent banget. Bahkan, kalau kita masih kerja di lewat jam kantor, orang bisa ngira kita nggak efisien. Mereka malah lebih menghargai kita kalau kita bisa selesai tugas tepat waktu dan tanpa perlu kejar lembur. Pengalaman aku jadi pembantu rumah tangga di Australia dengan gaji 2 juta per hari. Di Australia, di saat libur, biasanya aku gunakan waktu untuk menjadi pembantu rumah tangga. Rumah tempat aku bekerja ini luasnya 3 kali lapangan tenis. Biasanya aku hanya bekerja 2 kali dalam 1 minggu. Dan sudah pasti pemilik rumah di properti ini adalah orang kaya, karena harga tanah di Sydney itu luar biasa mahal. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga harus memiliki tanggung jawab. Nah, upah yang kita dapatkan pun sebanding dengan apa yang kita lakukan. Biasanya aku menghabiskan waktu sekitar 5-6 jam sekali bekerja, mulai dari membersihkan taman, menyapu, cuci pakaian, sampai memotong rumput di taman. Walau pekerjaan ini melelahkan, tapi aku sangat bersyukur karena ada pengalaman indah yang bisa aku dapatkan dari pekerjaan ini. Pembantu rumah tangga di Indonesia dan di Australia itu sangat berbeda. Walaupun sama-sama capek, tapi upah di sini dan upah di Indonesia sangat berbeda. Aku berharap PRT di Indonesia tetap semangat dan semoga kelak dapatkan gaji yang layak untuk menatap masa depan yang lebih baik. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu pasti melelahkan, tapi itulah sisi lain yang harus kamu perjuangkan untuk bertahan hidup di Australia. Kita harus pintar menjaga diri dan juga menjaga kesehatan kita. Kaki kram dan masuk angin sudah menjadi keseharian aku di Australia. Agar tetap fit dan sehat, habis bekerja biasanya aku minum jahe merah agar aku tetap sehat di antara cuaca Australia yang tidak menentu. Selesai sudah pekerjaan aku sebagai pembantu rumah tangga di Australia untuk hari ini. Semoga menginspirasi ya. Kerja cuma petik anggur, gaji 40-an juta per bulan. Bisa makan anggur sepuasnya lagi, hihi. Oh, jadi gini rasanya kerja bercanda, gaji puluhan juta.
Plus bisa liburan di Australia bareng suami lagi. Kenalin, aku Anissa. Nah, aku di Australia bareng suami. Keduanya pemegang working holiday visa. Dari program ini, alhamdulillah bisa nabung banyak untuk masa depan kami. Persyaratan mendapatkan visa ini lumayan mudah. Salah satunya punya kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan IELTS minimal 4,5, salah satu persyaratannya. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Nah, untuk yang bingung kayak gini, mulai dari mana bisa join di kelas offline atau online English for WHV dari Flip Education. Cocok banget buat yang mau WHV sih, karena dibimbing dari nol banget sampai jadi WHV holder. Bagus banget sih menurut aku programnya. Nah, bisa ketemu teman-teman yang punya satu tujuan yang sama, jadi bisa berangkat bareng deh. I'm not gonna lie, this is worth it to try. Wah, menarik juga ya. Kalau di Indonesia itu kan sering banget kerja sampai malam. Belum lagi pas weekend masih di chat-chat terus, ya kan? Nah, kalau Vio, gimana tuh perasaan kamu waktu pertama kali ngerasain perbedaan kerja itu? Awalnya sih aku kaget ya, soalnya di Indonesia tuh kerja bisa sampai malam, bahkan weekend aja aku tuh bisa kena kerjaan. Tapi pas pindah ke Australia, aku ngerasa aneh, kayak loh, kok jam 5 udah pada pulang gitu, sumpah guys. Tapi lama-lama aku jadi paham sih kalau di sini orang-orang tuh lebih menghargai waktu pribadi kita. Jadi kita tuh mulai kerja lagi lebih fresh gitu, kerja lebih produktif tanpa harus diburu-buruin, ya kan Zidan? Iya, betul sekali. Oh iya ya, jadi meskipun santai tapi produktivitas tetap terjaga. Nah, Zidan kan udah 8 tahun ya, cukup lama kerja di sana. Pasti kamu punya banyak dong tips and trik buat adaptasi sama budaya kerja di Australia. Ya, betul banget ya kalau soal tips ini. Yang penting sih menurut aku adalah jangan takut speak up di sini. Di sini setiap orang didorong untuk nyuarain pendapat dan nggak perlu peduli apa kamu junior atau kamu senior. Dan kadang-kadang di Indonesia juga kan kita suka sungkan ya kalau mau ngasih pendapat, apalagi ngasih pendapat di atasan itu. Tapi di Australia itu atasan justru suka kalau kita bisa kasih masukan atau kritik yang konstruktif gitu. Wah, benar juga sih. Kadang kan kita masih ada rasa sungkan dan segan gitu ya sama atasan. Nah, oh ya Vio, kalau menurut kamu nih ya, apalagi sih yang bikin perbedaan besar antara Indonesia sama Australia di tempat kerja kamu? Kalau aku lihat sih satu lagi ya yang beda, yaitu soal fleksibilitas. Di Australia tuh lebih banyak opsi buat kerja remote guys. Terus jam kerja juga lebih fleksibel daripada di Indo. Kalau di Indo tuh kita lebih sering harus selalu standby kantor gitu. Tapi kalau di Australia yang penting target tercapai, mau kerja di mana aja tuh selama itu efektif ya nggak masalah. Oke. Wah, seru juga ya. Ternyata kita tuh harus benar-benar beradaptasi. Nah, ini poin nih buat teman-teman yang mungkin tertarik buat kerja ke Australia. Nah, terus nih Zidan, kira-kira ya, ada nggak sih tantangan besar yang kamu rasain waktu pertama kali pindah ke sana? Ya, waktu awal-awal sih di sini pasti ada hambatan ya, ada tantangan juga, terutama soal gaya komunikasi. Di Australia kan lebih direct gitu ya. Iya, benar. Kalau nggak suka sesuatu ya bilang aja sih. Awalnya aku sih masih kebawa kebiasaan dari Indonesia sih yang nggak enakan gitu. Jadi sering merasa sungkan, tapi lama-lama aku belajar kalau keterbukaan ini malah bikin kerjaan lebih lancar. Ya benar, betul nggak? Iya. Wah, benar juga ya. Nah, buat tutup obrolan kita pada hari ini, boleh dong Zidan sama Vio ngasih pesan nih buat teman-teman yang mungkin kali aja tertarik buat kerja di perusahaan multinasional, terutama yang lintas budaya kayak Unilever ini. Boleh banget. Mungkin pertama-tama dari aku dulu kali ya. Pesan dari aku sih untuk kalian, jangan pernah takut untuk mencoba dan beradaptasi sama budaya baru. Mungkin itu terasa berat, tapi justru itu bagus untuk kalian ke depannya untuk beradaptasi dan mencoba hal-hal baru. Ya, kalau dari aku sih jangan lupa sih selalu open minded di setiap negara kan emang punya budaya dan tata cara kerja yang masing-masing ya. Dan jika kita mudah beradaptasi, ya kita tuh dapat mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti itu. Wih, mantap banget. Tepuk tangan dulu dong.
Wih, terima kasih banget ya buat Zidan sama Vio juga tentunya yang sudah sharing-sharing super insightful banget. Nah, buat teman-teman sampai di sini dulu ya podcast kita pada kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga obrolan kita kali ini bisa membuka wawasan kalian dan juga kita semua soal perbedaan budaya kerja. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode podcast berikutnya.